Shalom, berjumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya mengajak kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 44, Carilah Orang Terhilang. Carilah orang terhilang, domba yang sudah sesat. Ajarkan dia mengerti maksudnya Tuhan tepat. Jika yang papa menderita, biar kau taruh belas. Tunjukkan kasihnya Yesus, dosamu sudah lenyas. Hai, jangan tolak, jangan tolak. Hai, jangan menyangkal Tuhanmu, biar mengaku teguh. Hai, jangan tolak, jangan tolak. Hai, jangan menyangkal Tuhanmu, biar hatimu teguh, biar mengaku teguh. Haleluya, jangan tolak. Ya, luar biasa lagu hari ini. Kita harus cari orang yang terhilang karena disesatkan oleh dosa. Dan Alkitab memberi kepada kita pemahaman yang benar untuk kita dapat memahami Allah dalam rencana, Allah dalam program penyelamatan setiap orang berdosa. Baik, kita masih lanjut di dalam Roma pasal 8. Saya masih sedikit masuk di dalam pengajaran kemarin ya, bahwa dia datang dalam tubuh berdosa ini di dalam Roma pasal 8 di ayatnya yang 3 dan 4 tadi itu, bahwa dia datang dalam daging supaya di dalam daging itulah Yesus menyelesaikan masalah dosa kita. Dan kita sudah lihat di dalam Galatia pasal 3, dia menjadi terkutuk karena dia mau menanggung dosa kita. Dan dengan matinya di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 bilang, dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan tuntutan Taurat dan kuasa dari hukum itu untuk memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus. Wow, luar biasa sekali. Jadi saudara perhatikan baik ini. Dengan demikian kita semakin maju dalam pemahaman kita. Saudara akan terus maju dalam pemahaman bagaimana Paulus memberikan penjelasan lebih detail tentang bagaimana peran Taurat dan kuasa Taurat dan hukuman daripada pelanggaran hukum Taurat, dan juga jalan keluar yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Karena itu saudara dijamin siapa yang ada di dalam Kristus, dia dimerdekakan, dia dibebaskan. Wow, luar biasa sekali, karena Yesus datang dengan cara yang benar-benar masuk akal. Dia menjadi manusia sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa dan dia mau menanggung dosa di dalam tubuh berdosa kita. Dengan dia dipakukan menggantikan kita, dia disalibkan menggantikan kita, dia dianiaya menggantikan hukuman kita, supaya oleh kebangkitannya saudara dan saya mendapat jaminan, kepastian
keselamatan di dalam Dia. Orang-orang yang memperoleh jaminan itu, kita lihat ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Di sana dikatakan demikian, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sudah lihat perbedaan itu, ya. Orang yang hidup, ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi tidak heran kalau kita lihat orang-orang dalam hidup bicara rohani tetapi memikirkan hal-hal daging, hidup di dalam kedagingan, tidak bisa terlepas dari kedagingan. Kenapa? Karena memang hidup itu masih dikuasai oleh dosa di dalam daging saudara, sehingga saudara tidak punya keinginan untuk hal-hal yang menghidupkan saudara, yang membawa hidup saudara kepada kebenaran Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, perhatikan baik. Orang yang hidup di dalam daging memikirkan hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi orang yang hidup menurut roh. Makanya itu saudara lihat diri saudara. Apakah saudara dan saya sudah hidup menurut roh? Karena orang yang ada di dalam roh, di ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Maka hari ini orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah memberi diri, ada di dalam Kristus, mempercayai Yesus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh memikirkan hal-hal yang sifatnya rohani, tidak hanya memikirkan kedagingan semata. Bukan berarti kita nggak memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak, kita ada di dunia. Tetapi orang yang ada dipimpin oleh Roh, dia memikirkan hal-hal yang berasal dari Roh. Bagaimana dia menyenangkan Tuhannya, bagaimana dia membuat Tuhannya itu bangga melihat dirinya, bagaimana dia berusaha memperhadapkan dirinya benar di hadapan Allah. Bagaimana orang yang hidup dalam roh, dari roh itu dia menginginkan hal-hal yang sifatnya rohani terus menerus. Dia mau memberi waktu untuk baca Alkitab, memberi waktu untuk memuji Tuhan, dia memberi waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, dia memberi waktu untuk merenungkan kebenaran firman Allah dan menghidupi kebenaran firman Allah dalam kehidupan hari-hari, supaya dia terlihat bersinar, supaya dia terlihat menyenangkan, supaya dia terlihat menjadi berkat bagi orang lain. Itu orang yang hidup di dalam roh. Dia memikirkan hal-hal yang dari roh saja. Sehingga dengan demikian kehidupannya benar-benar kehidupan bagi Allah. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab begitu jelas memberi kita pemahaman pengertian, membawa kita untuk memahami betapa Allah sangat mencintai, betapa Allah sangat mengasihimu, dan Allah di dalam Yesus sudah melakukan hal terbaik bagi saudara. Anda benar-benar percaya saudara akan mendapatkan jaminan hidup itu. Saya sudah percaya, karena itu saya menikmati jaminan hidup. Saya tidak takut. Kapan Tuhan panggil saya tidak takut. Hari ini Tuhan panggil saya yakin pasti masuk surga. Mengapa? Bukan karena saya pendeta. Tidak, jaminannya adalah saya orang berdosa. Tapi saya mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan, mengaku dosa saya. Saya menyadari saya orang berdosa, dan saya perlu Tuhan yang sudah menjadi juru selamat bagiku. Saya butuh juru selamatku. Saya butuh Yesus dalam hidup saya. Saya memerlukannya karena saya ada domba yang terhilang. Saya mau datang kepada Kristus dan menjadi miliknya Tuhan, sehingga saya menyenangkan Tuhan. Saya memiliki Roh Kudus di dalam hati saya saat saya menerima Yesus, dan Roh Kudus itu akan membawa saya untuk memiliki keinginan-keinginan yang sifatnya rohani. Saudara, kalau Anda masih memikirkan dunia ini saja, fokus Anda hanya kepada dunia ini saja, Anda tidak fokus kepada nilai rohani, Anda adalah manusia-manusia yang paling rugi di dalam kehidupan ini. Karena itu mari berjalan bersama dengan saya
Saya akan membawa saudara setiap hari untuk memahami kebenaran Allah yang sejati, supaya kita hidup di dalam kebenaran sejati dan nama Tuhan Yesus akan tetap dipermuliakan di dalam diri kita. Kita memunculkan kehidupan rohani untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan kehidupan yang sifatnya rohani untuk orang lain juga dapat berkat dari dalam diri kita. Saudara, kalau Anda tidak punya kehidupan yang berdampak rohani bagi orang lain, dipertanyakan apakah Anda sudah dimerdekakan di dalam Kristus, apakah Anda sudah ada di dalam Kristus. Orang yang sudah ada dalam Kristus memiliki kehidupan yang berdampak kepada orang lain. Biarlah saudara diberkati dan kita semua mendapat berkat dari dalamnya. Tentunya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ikuti saya setiap hari, Anda tentunya menikmati berkat Allah.